Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Gimana kabarnya sahabat-sahabat ADF Motivator? Bagi sahabat-sahabat muslim muslimah yang berpuasa hari ini hari ke-8, saya doakan semoga puasa hari ini berjalan lancar dan sampai dengan buka nanti untuk Aceh dan Banda Aceh dan Aceh Besar sekitarnya itu sekitaran jam 18.54 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas hal-hal mengenai keistimewaan di bulan Ramadan. Ada beberapa pendapat kemarin mengatakan bahwa di setiap bulan Ramadan itu dikenal dengan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Di mana 10 hari pertama adalah rahmat, kedua ampunan dosa, dan ketiga terbebas dari api neraka. Tahu nggak sahabat? Ada beberapa ulama yang menyatakan akhir-akhir ini dalam bulan Ramadan bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang lemah atau dhaif, lebih dikenal. Saya pribadi mungkin baru tahu dan menyadari bahwa 3 hal istimewa tersebut di bulan Ramadan bukanlah seperti anggapan kita dahulu sejak kita kecil sampai hingga detik hari ini. Ada salah satu ulama di Aceh, yaitu seorang ahli dalam ilmu tafsir Al-Quran, membantah tentang 3 hal istimewa tersebut. Asal dari Aceh dan sangat mahir dalam bidangnya, yaitu Ustadz Dr. Fahmi Sofyan SSMA. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita tonton tentang penjelasan beliau terhadap 3 hal istimewa dalam bulan Ramadan yang dianggap itu dhaif atau hadis yang lemah. Pada video YouTube saya juga, yaitu sekitar 8 hari yang lalu, yang berjudul tentang sudahkah kita benar-benar bertaubat, di menit ke-41:06 detik beliau menyatakan bahwa 3 hal istimewa tersebut di bulan Ramadan adalah dhaif atau rendah hadisnya. Yuk kita simak bersama. Kemudian kita ada beberapa hadis yang perlu kita cermati di dalam bulan suci Ramadan. Termasuk nanti 10 pertama apa namanya? Rahmat. 10 kedua maghfirah. 10 ketiga itu minan. Hadis ini di dalam kitab Al-Ilal. Ini hadis ini dari Ibnu Khuzaimah. Hadis 1887. Hadis ini hadis mungkar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ini mungkar hadis ini. Nanti bisa kita lihat di dalam kitab Ilalul Hadis. Abi Hatim mengatakan pada hadis ke-249. Hadis ini mungkar. Allah tidak membagi-bagi bulan Ramadan rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Rahmat Allah kapan saja datang. Mati jino katanya, kalau dalam ibadah mendemi rahmat Allah. Mati katanya jino, mati katanya. Anda pernah Ramadan, Pak. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah ibadah, maka akan dibebaskan dari api neraka. Kalau betul-betul kita juga maghfirah, diampuni. Apakah harus menunggu maghfirah bulan 10 hari kedua? Nah, saudara katanya takut di awal Ramadan. Baik meninggal pada akhir mentang tu bah ditamakkan dari api neraka. Tangkok nak tulis ke penjara. Entah nak selamat dah ni bang. Kenapa? Karena ini 10 ini rahmat saja. Nak ada maghfirah ampunan hana lah, Pak. Seperti orang katakan hari ibu, dipegang hari ibu.
Hari ibu titon 3 hari ibu. Mana hari ibu titon 3 Mbak? Ya kau orang kafe titon 3 apa? Hari ibu tu setiap hari ibu. Titi orang bodoh tahu orang cik datanya Mbak. Iban apa? Ibannya. Bodoh tahu tapi titon 3 mana ada hari ibu? Ya kawak yang pokok ni Pak. Mereka sibuk dengan aktivitasnya setelah setahun kemudian ya tahu mak. Abi hai wo demai ja demai. Maka kita jangan ikuti pola-pola mereka. Yo tedanya ngana tahu mak. Belum hari ibu lah. Waktu mak sakit telefon hai nak mak sakit nak. Belum hari ibu, dia hari ibu. Hari ibu belum tahu. Waktu tahu kamu meninggal mak meninggal Pak. Ya. Jadi artinya apa? Itu kan pola-pola mereka pun tak ikut awaknya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang. Nah, gimana para sahabat ada yang motivator? Anda terkejut tidak dengan pernyataan daripada Ustadz ini? Sama, saya juga terkejut. Tapi inilah kenyataan yang harus kita dengar tentang dhaif hadis yang menyatakan bahwa 3 hal istimewa di setiap bulan Ramadan itu tidak benar sama sekali. Karena yang namanya rahmat, ampunan, dan terbebas dari api neraka itu kita dapatkan selama mulai tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Nah, kalian masih ragu tentang hal ini? Ada satu cuplikan yang saya dapat dari sumber di TikTok. Nanti akan saya sematkan sumbernya di TikTok. Di situ dinyatakan oleh langsung dai tersohor di Indonesia, yaitu Ustadz Adi Hidayat LC. Kalian pasti kenal, kan? Oke. Sekarang kita simak penjelasan beliau terhadap hadis lemah atau hadis dhaif yang menyatakan 3 hal istimewa di bulan Ramadan. Yuk kita simak sama-sama di akun TikTok berikut ini. Baik, ini ada yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa awal Ramadan itu penuh dengan rahmat. Pertengahannya maghfirah. Dan di ujungnya itkum minan nar atau pembebas dari neraka. Pernah dengar pernyataan itu? Ya, ada yang menyebutnya sebagai hadis. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama, ada hadis-hadis yang terkait dengan Ramadan, statusnya bermasalah, bahkan diduga palsu. Di antara hadis-hadis itu, kita coba akan kaji dalam kesempatan episode saat ini, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Hadis yang pertama, yang tadi kita dapatkan riwayatnya panjang, bahkan disandarkan pada sahabat Salman Al-Farisi, ada yang menyandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang diduga bahkan keduanya tidak pernah menyampaikannya. Apa kalimatnya? Atakum syahrun Ramadan. Atakum syahrun Ramadan. Telah tiba bulan Ramadan. Kemudian yang paling menarik, awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Kemudian wa akhiruhu itkum minan nar. Akhirnya pembebas dari neraka. Maka kemudian adalah orang yang membagi Ramadan ke dalam 3 bagian, sehingga menyebutkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua khusus maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga ada peluang dibebaskan dari api neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah. Bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu, hadis maudhu. Tingkat dhaifnya tinggi. Paling minimal kata para ulama statusnya semi palsu. Ya, semi palsu, hadis matruk. Jadi ada 3M bermasalah. Kalau ada satu di antara 3 ini, maka hadisnya cenderung ditolak oleh para ulama. M yang pertama disebut dengan mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berbuat maksiat. Dia meriwayatkan hadis, tapi terlihat suka berbuat salah. Ada yang mabuk, ada yang berselisih, maka hadisnya diingkari oleh para ulama. Ada yang kedua disebut dengan matruk namanya. Matruk. Bukan sekedar diingkari, ditinggalkan. Ditinggalkan.
Nah, orang ini seringkali berbicara dusta sehingga tidak bisa dibedakan mana dusta, mana hadis yang keluar dari lisannya. Dan yang ketiga ini yang paling tinggi disebut dengan maudhu'. M yang ketiga, maudhu', yaitu hadis yang sengaja dipalsukan dan diatasnamakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan hadis maudhu', bahkan minimal matruk, adalah hadis yang menyebutkan awal pertama Ramadan rahmat, pertengahannya maghfirah, dan ujungnya pembebas dari neraka. Apa indikasinya? Satu, ini bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang lain, yaitu yang sahih. Hadis-hadis sahih mengatakan semua Ramadan siang dan malamnya, pertama sampai akhirnya, itu berisi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sendiri nggak pernah memisah-misah awal, akhir, pertengahan, tidak. Tapi kata beliau, Al-Bukhari, nomor hadis 38. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa setiap hari Ramadan, setiap hari, awalnya, tengahnya, akhirnya, dilakukan karena Allah ikhlas mengharap pahala, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi sejak awal Ramadan ampunan sudah ada. Nomor hadis 37 sebelumnya di Al-Bukhari. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukan cuma siangnya, malamnya bermohon kepada Allah ampunan. Salat dengan baik, minta ampunan, ikhlas dikerjakan, diampuni semua dosanya. Ini menandakan hadis yang dimaksudkan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Karena sahabat, silakan Anda ambil kesimpulan. Karena ini yang bicara bukan saya pribadi, namun disampaikan oleh dua ustadz yang sangat luar biasa ilmunya dan sangat kita kenal di Indonesia, juga di mancanegara, tentang keilmuannya dan tentang kepastian ilmu mereka. Dan saya yakin mereka tidak bicara sembarangan. Mereka selalu berbicara dengan bukti-bukti hadis yang lebih sahih tentang hal tersebut. Oke sahabat, sekian video kita hari ini. Bagi teman-teman yang mau memberikan saran komentar, seperti biasa, kita tunggu di bawah ini dan insya Allah akan coba saya balas di waktu yang sesuai. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.